di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di tengah hiruk-pikuk kota. Jakarta, ratusan orang berlalu lalang setiap hari dengan jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah penuh ambisi. Di antara mereka, ada satu sosok yang nyaris tak pernah diperhatikan siapapun. Namanya Arga, seorang pemuda berusia 22 tahun yang bekerja sebagai office boy di perusahaan teknologi besar bernama PT Mahardika Nusantara. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, terbakar matahari, dan pakaiannya selalu sederhana. Setiap pagi, Arga datang paling awal. Ia menyapu lantai, mengepel koridor, membersihkan ruang rapat, serta memastikan setiap sudut gedung tampak rapi sebelum para karyawan berdatangan. Tak banyak yang tahu tentang kehidupan Arga. Meski hidupnya berat, Arga jarang mengeluh. Di kantor, ia dikenal pendiam. Jika ditanya, ia menjawab seperlunya. Jika diberi tugas tambahan, ia menerimanya dengan anggukan dan senyum tipis. Beberapa karyawan bahkan sering memandangnya sebelah mata. Ada yang menganggapnya bodoh, ada pula yang menganggapnya tak penting. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Arga memiliki kecerdasan yang tidak biasa. Sejak kecil, ia gemar membaca. Buku-buku bekas ia kumpulkan dari tempat sampah atau pasar loak. Ia belajar sendiri tentang komputer, jaringan, dan sistem keamanan dari warnet murah dekat kontrakannya. Tidak ada yang tahu itu, termasuk para petinggi perusahaan. Setiap kali membersihkan ruangan, Arga sering tanpa sengaja melihat layar komputer yang masih menyala. Grafik, kode, dan data-data asing bagi kebanyakan orang justru menarik perhatiannya. Ia tidak berniat mencuri informasi. Ia hanya memperhatikan. Hingga suatu hari, saat membersihkan ruang kerja asisten pribadi Seco, Arga melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di layar komputer terbuka sebuah email. Judulnya singkat, kesepakatan transfer data, tahap awal. Arga tidak berniat membaca, namun matanya terlanjur menangkap beberapa baris kalimat yang membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada pembicaraan tentang penjualan data rahasia perusahaan, tentang harga, tentang jadwal, dan tentang pihak luar yang siap menampung informasi tersebut. Tangan Arga bergetar. Ia menoleh ke pintu. Ruangan kosong, sunyi, hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Ini berbahaya, gumamnya. Sejak hari itu, pikiran Arga tidak pernah tenang. Ia sadar, sebagai suaranya nyaris tak punya arti. Jika ia langsung melapor, bisa saja ia dituduh mengada-ada. Lebih buruk lagi, jika asisten itu tahu, hidupnya bisa terancam. Namun, satu hal yang pasti, Arga tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Di sudut hatinya, tumbuh tekad yang kuat. Apapun risikonya, ia harus melindungi perusahaan ini. Dan, mungkin, melindungi seorang wanita yang belum pernah benar-benar berbicara dengannya. Namun namanya, selalu ia dengar disebut dengan penuh hormat. Sang CEO. Di lantai paling atas, gedung PT Mahardika Nusantara, terdapat sebuah ruangan luas dengan dinding kaca menghadap langsung ke hamparan gedung-gedung kota. Dari sanalah, seorang wanita memimpin ratusan karyawan dan mengendalikan miliaran rupiah perputaran bisnis setiap harinya. Namanya Diah Maharani. Usianya baru menginjak 32 tahun. Namun namanya telah dikenal luas di dunia bisnis. Cantik, cerdas, dan tegas. Banyak media menyebutnya sebagai Ratu Muda Teknologi Indonesia. Namun bagi karyawannya, dia dikenal sebagai sosok yang dingin. Ia jarang tersenyum. Wajahnya selalu terlihat tenang, serius, dan sulit ditebak. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pagi itu, dia duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop dengan alis sedikit berkerut. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjas rapi Randy, asisten pribadinya. Laporan keuangan kuartal ini meningkat 7%. "Bu!" kata Randy dengan suara percaya diri. Dan ada beberapa investor asing yang tertarik bekerja sama. Dia
mengangguk pelan. Pastikan semua data kerjasama disimpan dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Ucapnya singkat. Saya tidak ingin ada kebocoran sedikit pun. Tentu Bu, semua sudah saya tangani. Jawab Randy tanpa ragu. Dia menatapnya sejenak. Entah mengapa, belakangan ini, ia sering merasakan sesuatu yang mengganjal. Randy sudah bekerja dengannya hampir 5 tahun. Selama itu pula, Randy selalu terlihat profesional dan loyal. Namun firasat dia mengatakan, ada sesuatu yang berubah. Perasaan itu ia tekan dalam-dalam. Sebagai CEO, ia tidak bisa memimpin berdasarkan perasaan semata. Sementara itu, di luar ruangan mewah tersebut, Arga berdiri sambil mendorong troli kebersihan. Ia menunduk, menunggu hingga rapat selesai, agar bisa membersihkan ruangan. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Arga melihat sosok dia untuk pertama kalinya secara langsung. Wanita itu tampak anggun dengan setelan hitam sederhana. Rambutnya tergerai rapi hingga bahu. Wajahnya cantik, namun memancarkan kewibawaan yang membuat siapapun segan. Arga menelan ludah. Jadi, dia cowoknya. Batinnya tak ada rasa kagum berlebihan. Yang ada justru rasa hormat. Arga kembali teringat email yang ia lihat beberapa hari lalu. Nama pengirimnya jelas, Randy, asisten pribadi CEO itu. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia menatap pintu ruangan dia, lalu menunduk lagi. Apa saya harus bilang sekarang, pikirnya. Namun, keberanian itu belum cukup besar. Siapa dia? Hanya sedangkan yang terlibat adalah asisten kepercayaan CEO. Sore harinya, saat sebagian besar karyawan mulai pulang, dia masih berada di ruangannya. Ia menatap tumpukan dokumen di meja. Kelelahan tampak samar di wajahnya. Di luar, Arga membersihkan lorong dengan pikiran kacau. Ia tahu, waktu terus berjalan. Jika transaksi itu benar terjadi, perusahaan bisa hancur. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan, termasuk dirinya dan ibunya. Arga mengepalkan tangan. Malam itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di kepalanya. Keputusan yang akan membuatnya melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meminta izin langsung kepada sang CEO. Malam mulai turun perlahan di kota Jakarta. Lampu-lampu gedung menyala satu persatu, menggantikan cahaya matahari yang tenggelam di balik cakrawala. Di PT Mahardika Nusantara, sebagian besar karyawan telah pulang. Hanya tersisa petugas keamanan, beberapa staf lembur, dan Arga. Seperti biasa, Arga menyelesaikan tugas terakhirnya, membersihkan pantry dan lorong lantai bawah. Namun malam itu, pikirannya jauh dari kata tenang. Setiap suara langkah membuatnya menoleh. Setiap pintu yang terbuka membuat dadanya berdebar. Bayangan tentang email rahasia itu terus terngiang di kepalanya. Arga melirik jam di dinding. Pukul ke-21,3. Biasanya, ia sudah bersiap pulang. Tapi malam ini, kakinya terasa berat melangkah keluar dari gedung. Ia menatap ke arah lift menuju lantai paling atas. Keputusan yang ia pikirkan sejak sore kini terasa semakin mendesak. Kalau bukan sekarang, mungkin sudah terlambat. Gumamnya. Dengan napas ditahan, Arga melangkah masuk ke dalam lift. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol lantai CO. Di lantai atas, dia masih duduk di ruangannya. Matanya lelah, namun pikirannya masih dipenuhi berbagai urusan perusahaan. Ia menutup laptopnya perlahan dan menghela napas panjang. Ketika ia bangkit dari kursi, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, 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 tok. Dia mengerutkan kening. Masuk, ucapnya. Pintu terbuka perlahan. Seorang pemuda berseragam op berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Iye, Bu, suaranya pelan. Dia menatapnya, sedikit terkejut. Ya, ada apa? Tanyanya. Arga menelan ludah. Lidahnya terasa keluh. Kalimat yang ia latih berkali-kali di kepalanya mendadak buyar. Namun ia memaksa diri bicara. Bu, bolehkah saya?
Tidur di gudang malam ini hening. Beberapa detik terasa begitu panjang. Alis dia terangkat. Tidur di gudang, ulangnya. Memastikan ia tidak salah dengar. Arga mengangguk cepat. Iya, Bu. Dia berdiri tegak, tatapannya menajam. Mencoba membaca wajah pemuda di depannya. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Arga terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena belum berani. Dia merasakan keanehan. Selama bertahan-tahan memimpin perusahaan, ini adalah pertama kalinya seorang op meminta izin seperti itu. Gudang bukan tempat tidur, ucap dia tegas. Arga mengepalkan tangannya. Tapi saya janji tidak akan mengganggu siapapun, Bu. Saya hanya ingin berada di sini malam ini. Nada suaranya penuh ketulusan. Dia memandang mata Arga. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui. Bukan kelicikan, bukan kebohongan, melainkan ketakutan dan tekad. Hening kembali menyelimuti ruangan. Akhirnya, dia menghela napas. Baik, katanya pelan. Saya izinkan, tapi hanya malam ini. Mata Arga membesar. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ia menunduk dalam-dalam. Dia menatapnya sejenak sebelum berkata, kalau ada masalah, lapor ke Satpam. Jangan bertindak sendiri. Arga mengangguk. Iya, Bu. Ia berbalik dan melangkah pergi. Jantungnya berdegup keras. Dia memandangi pintu yang tertutup kembali. Entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang. Pemuda itu, gumamnya. Sementara di lorong gelap, Arga menarik napas panjang. Langkah pertamanya telah diambil. Dan malam ini, segalanya akan dipertaruhkan. Gudang arsip PT Mahardika Nusantara terletak di lantai bawah, jauh dari hiruk pikuk kantor utama. Ruangan itu luas, dipenuhi rak-rak besi tinggi, berisi dokumen lama, kardus, serta beberapa perangkat elektronik cadangan. Lampu neon di lengget-lengget memancarkan cahaya putih pucat, menciptakan suasana sunyi dan sedikit menyeramkan. Arga duduk bersila di sudut gudang, beralaskan kardus bekas. Matanya terbuka lebar. Ia sama sekali tidak mengantuk. Telinganya tajam menangkap setiap suara. Langkah kaki satpam di kejauhan. Dengungan. Sesekali, suara lift yang bergerak naik turun. Ia melirik jam di ponselnya. Pukul ke-22,47. Biasanya, transaksi lewat email atau flash disk. Batinnya, kalau benar Randy mau menjual data, pasti malam hari, saat kantor sepi. Arga memejamkan mata sejenak, menenangkan napasnya. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun nalurinya mengatakan bahwa malam ini adalah kunci. Di lantai atas, dia baru saja sampai di rumahnya. Namun, bukannya beristirahat, pikirannya terus teringat pada pemuda op yang datang ke ruangannya. Tidur di gudang. Ia duduk di sofa, memegang ponsel tanpa benar-benar membuka apapun. Permintaan itu terlalu aneh. Selama ini, tidak pernah ada karyawan yang meminta hal seperti itu. Dia tampak takut, tapi juga seperti menyembunyikan sesuatu. Gumamnya. Dia mengingat tatapan mata Arga, tatapan orang yang sedang menghadapi pilihan besar. Rasa ingin tahunya tumbuh. Tanpa banyak pikir, dia mengambil ponselnya dan menghubungi kepala keamanan. Pak Surya, saya mau tanya, katanya. Oh, bernama Arga itu. Bagaimana kinerjanya selama ini? Pak Surya sedikit terkejut, namun menjawab jujur. Anaknya baik, Bu. Rajin. Tidak pernah bikin masalah. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Dia terdiam. Tidak pernah ada catatan pelanggaran? Tidak ada, Bu. Telepon ditutup. Rasa penasaran dia justru semakin besar. Kembali ke gudang. Pukul 00,12. Arga mendengar suara lift berhenti di lantai bawah. Tubuhnya menegang. Ia segera mematikan layar ponsel dan bersembunyi di balik rak besar. Dari celah sempit, ia melihat sosok pria berjalan pelan. Jantung Arga nyaris berhenti. Randy, asisten pribadi CEO itu, menoleh ke kiri dan kanan, memastikan keadaan sepi.
Di tangannya, sebuah tas hitam. Arga menahan napas. Randy berjalan menuju ruangan kecil di ujung gudang. Ruangan yang biasanya jarang digunakan. Arga menggindap-indap, mengikuti dari kejauhan. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Arga melihat Randy mengeluarkan laptop dan sebuah flash disk. Randy mengetik cepat, wajahnya serius. Sesekali ia melihat jam tangannya. Jadi, benar, batin Arga. Tangannya berkeringat. Ia ingin langsung merekam. Namun, takut ketahuan. Arga perlahan mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan mode senyap, dan mulai merekam dari celah pintu. Di layar laptop Randy, terlihat folder bertuliskan, konfidensial. Data inti perusahaan. Air liur Arga tertelan susah payah. Ini bukan dugaan lagi. Ini kenyataan. Arga tahu, mulai saat ini, ia bukan lagi sekadar saksi. Ia telah masuk ke dalam permainan berbahaya. Sementara itu, jauh di rumahnya, dia berdiri di dekat jendela, menatap kota yang masih menyala. Entah mengapa, dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Arga menahan napas. Tangannya gemetar saat memegang ponsel, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Dari celah pintu ruangan kecil itu, ia bisa melihat jelas gerakan jari Randy di atas keyboard. Klik, klik, klik. Suara itu terdengar begitu keras di telinga Arga, meski sebenarnya hanya pelan. Di layar laptop, bar demi bar file berpindah ke dalam folder flash disk. Proses transfer data sedang berlangsung. Kalau aku ketahuan sekarang, habis sudah, batinnya. Arga mundur perlahan, mencari posisi yang lebih aman di balik rak besi. Ia tetap mengarahkan kamera ponsel ke arah pintu, merekam setiap detik. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Randy tiba-tiba berhenti mengetik. Ia menutup laptop, lalu mengangkat ponselnya. Arga refleks menurunkan ponselnya sedikit. Takut cahaya layar terlihat. Randy berbicara dengan suara pelan. Namun di gudang yang sunyi, beberapa kata masih bisa terdengar. Ya, datanya sudah hampir selesai. Malam ini juga saya bawa keluar. Besok kita bertemu seperti rencana. Arga meremas ponselnya. Jantungnya berdentum keras. Semua benar. Pengkhianatan itu nyata. Setelah telepon ditutup, Randy memasukkan flash disk ke dalam saku jasnya. Ia menatap sekeliling sekali lagi, lalu melangkah keluar ruangan. Arga segera bersembunyi di balik tumpukan kardus. Randy berjalan melewatinya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Arga bisa mencium aroma parfum mahal yang dikenakan pria itu. Satu langkah saja salah, semuanya akan berakhir. Namun Randy tidak menyadari apapun. Ia terus berjalan menuju lift. Begitu suara langkah itu menghilang, Arga terduduk lemas. Keringat membasahi punggungnya. Sekarang aku punya bukti, gumamnya. Ia membuka ponselnya, memeriksa rekaman. Video masih ada. Jelas. Jelas. Wajah Randy. Laptop, folder rahasia, flash, disk. Namun masalahnya belum selesai. Ia harus menyerahkan bukti ini kepada orang yang tepat. Dan hanya ada satu orang yang bisa ia percaya. CEO. Di saat yang sama, dia terbangun dari tidurnya. Ia duduk di ranjang. Napasnya sedikit memburu. Mimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di ruang kerjanya, melihat lemboran-lemboran data beterbangan dan berubah menjadi abu. Kenapa perasaan ini tidak enak? Bisiknya. Ia meraih ponsel dan melihat jam. Pukul 02,05. Entah dorongan dari mana, dia mengambil kunci mobilnya. Ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia ingin mengecek kantor. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia ingin memastikan pemuda op itu baik-baik saja. Arga masih berada di gudang. Ia duduk bersandar di rak, memeluk lutut. Ia takut. Namun lebih besar lagi, rasa tanggung jawabnya. Jika ia pulang sekarang, mungkin besok semuanya sudah terlambat. Ia harus bertahan. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar dari area parkir. Arga tidak tahu bahwa malam itu, takdir sedang mempertemukan langkah mereka semakin dekat. Suasana gudang semakin sunyi. Hanya terdengar dengungan lampu neon dan detak jam dinding yang menggema di telinga. Arga, matanya merah.
bukan karena mengantuk, melainkan karena tegang dan takut. Ia menatap ponselnya sekali lagi. Video itu masih tersimpan dengan aman. Itulah satu-satunya senjata yang ia miliki. Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah lorong. Arga refleks berdiri dan bersembunyi di balik rak. Siapa lagi? Batinnya panik. Dari celah rak, ia melihat sosok wanita dengan mantel panjang dan rambut tergerai. Jantung Arga berdegup lebih kencang. Itu Budia, CEO. Arga hampir tidak percaya. Kenapa beliau ada di sini tengah malam? Dia melangkah pelan, menatap sekeliling gudang yang sepi. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran. Arga, panggilnya pelan. Arga menelan ludah. Ia tahu, inilah saatnya. Perlahan, ia keluar dari persembunyian. Saya di sini, Bu. Jawabnya lirih. Dia terkejut melihat Arga muncul dari balik rak. Kamu benar-benar tidur di sini? Tanyanya. Arga mengangguk. Dia memperhatikan wajah pemuda itu. Mata yang lelah, wajah pucat, dan ekspresi seseorang yang menyimpan beban besar. Sekarang kamu harus jujur, kata dia, tegas namun lembut. Kenapa kamu memaksa ingin berada di sini malam ini? Arga terdiam cukup lama. Tangannya mengepal. Jika ia bicara, hidupnya bisa berubah. Namun jika ia diam, perusahaan ini bisa hancur. Akhirnya, Arga mengeluarkan ponselnya. Bu, saya tidak bohong. Waktu bilang ingin menjaga perusahaan ini. Dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Arga membuka video rekaman dan menyerahkannya pada dia. Silakan lihat sendiri, Bu. Dia mengambil ponsel itu. Beberapa detik pertama, wajahnya masih datar. Namun, perlahan, matanya membesar. Tangannya gemetar. Video memperlihatkan Randy. Laptop terbuka. Folder rahasia. Flash disk. Telepon singkat tentang transaksi. Ponsel itu hampir terjatuh dari tangan dia. Ini tidak mungkin, gumamnya. Air mata menggenang di sudut matanya. Randy, orang yang selama ini ia percaya. Orang yang selalu berada di sisinya. Ternyata berkhianat. Dia menatap Arga. Kamu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk merekam ini? Arga menunduk. Saya hanya tidak ingin perusahaan ini hancur. Bu, banyak orang mencari makan di sini, termasuk saya dan ibu saya. Air mata akhirnya jatuh dari pipi dia. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Untuk pertama kalinya, di hadapan seorang seorang CEO menangis. Kamu tahu, kalau kamu bisa celaka. Suara dia bergetar. Arga mengangguk. Tapi kalau saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak bisa tidur nyenyak, Bu. Kata-kata itu menancap kuat di hati dia. Ia menatap pemuda di depannya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi sekadar melainkan seorang penjaga yang tak terlihat. Seseorang dengan keberanian luar biasa. Dia mengusap air matanya dan berdiri tegak. Mulai sekarang, serahkan semuanya pada saya, katanya tegas. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Arga mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu pengorbanannya belum sepenuhnya berakhir. Dia berdiri mematung di tengah gudang. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Seakan berharap semua yang baru saja ia lihat hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataan terlalu jelas untuk disangkal. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Arga, ucapnya akhirnya, kamu yakin tidak ada orang lain yang melihatmu merekam ini? Arga menggeleng. Saya pastikan aman, Bu. Dia mengangguk pelan. Oke, sekarang dengarkan saya baik-baik, katanya dengan nada serius. Mulai detik ini, kamu tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan ke sesama atau satpam. Iya, Bu. Dia mengeluarkan ponselnya sendiri dan menelepon seseorang. Pak Surya, tolong datang ke kantor sekarang. Penting, jangan beritahu siapapun. Telepon ditutup. Dia lalu menatap Arga. Kamu ikut saya ke ruang saya. Kita tidak boleh bertindak ceroboh. Arga menurut. Mereka berjalan pelan, meninggalkan gudang, melewati lorong-lorong sepi.
Setiap langkah terasa berat, seakan mereka sedang membawa beban besar di pundak masing-masing. Di ruang CO, dia duduk di kursinya, sementara Arga berdiri di depan meja. Tak lama kemudian, Pak Surya datang. "Ada apa, Bu?" Kedengarannya serius sekali. Tanya kepala keamanan itu. Dia tanpa banyak bicara, memutar video rekaman dari ponsel Arga. Pak Surya menatap layar dengan wajah semakin gelap. "Randy," gumamnya, "kita tangkap dia sebelum dia sempat menjual data itu," kata dia tegas. Pak Surya mengangguk. "Saya akan kerahkan tim, kita tunggu dia datang pagi ini. Kita buat siolialah, tidak terjadi apa-apa." Dia menyetujui rencana itu. Pagi harinya, kantor kembali ramai seperti biasa. Randy datang dengan setelan rapi dan senyum profesional. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkahnya hari itu sedang diawasi. Saat ia hendak masuk ke ruangannya, dua petugas keamanan menghadangnya. "Maaf Pak Randy, Bu Cho ingin bertemu sekarang." Randy sempat terlihat heran, namun tetap mengangguk. "Baik." Di ruang CO, suasana terasa dingin. Dia duduk dengan ekspresi datar. Pak Surya berdiri di samping pintu. Randy tersenyum kecil. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Dia menekan tombol di meja. Video langsung diputar di layar besar. Wajah Randy langsung pucat. Tangannya gemetar. Itu tidak seperti yang Ibu pikirkan." "Cukup," potong dia dingin. "Kamu telah mengkhianati perusahaan ini. Dan saya." Randy terdiam. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi pembelaan. Pak Surya memberi isyarat. Petugas keamanan langsung masuk dan menggiring Randy keluar ruangan. Randy menunduk. Untuk pertama kalinya, topeng profesionalnya runtuh. Dia menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri tegak. Pemuda sederhana bernama Arga. Tanpa dia, semua ini mungkin sudah terlambat. Dia membuka mata dan menatap Arga yang berdiri di sudut ruangan. "Terima kasih," ucapnya pelan, namun penuh makna. Arga menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu." Ruang kerja dia terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Meski matahari pagi menyinari ruangan melalui dinding kaca, suasana di dalam tetap terasa dingin dan berat. Dia duduk sendiri di kursinya, menatap kosong ke arah luar. Pengkhianatan Randy masih membekas di hatinya. Bukan hanya karena ia hampir menghancurkan perusahaan, tapi karena Randy adalah orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Dia mengusap wajahnya perlahan. Topeng kuat yang selalu ia kenakan sebagai CO mulai retak. Tok, 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 tok. Ketukan pelan di pintu. "Masuk," ucapnya. Arga melangkah masuk dengan ragu. "Ibu memanggil saya?" tanyanya sopan. Dia mengangguk. "Duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di depan meja. Arga menurut. Meski terlihat canggung, beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, tiba-tiba, air mata menetes dari mata dia. 1, 2, lalu semakin banyak. Arga panik. "Bu, maaf, apa saya melakukan kesalahan?" ucapnya. Gugup, dia menggeleng cepat. "Bukan, kamu tidak salah sama sekali." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Justru, kamu menyelamatkan saya." Arga terdiam. Suara dia bergetar. "Kamu tahu, kalau data itu sampai bocor, perusahaan ini bisa hancur. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Dan semua itu hampir terjadi karena saya salah mempercayai orang." Dia menatap Arga dengan mata basah. "Sebagai CO, saya selalu berpikir saya sudah cukup kuat, cukup pintar. Tapi ternyata saya masih bisa dibutakan oleh kepercayaan." Air mata kembali mengalir. Arga menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Bu." Dia menggeleng. "Kamu melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan." Ia berdiri, lalu berjalan mendekati Arga. "Kamu mempertaruhkan keselamatanmu sendiri demi orang lain, demi perusahaan yang bahkan tidak pernah benar-benar memperhatikanmu." Kata-kata itu membuat dada Arga terasa sesak. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Arga,"
Iya, Bu. Dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Arga terkejut. Maksud ibu? Dia tersenyum tipis, masih dengan sisa air mata di pipinya. Saya tidak bisa membiarkan orang sepertimu tetap berada di posisi yang tidak menghargai kemampuanmu. Arga semakin bingung. Dia kembali ke kursinya. Besok, kamu tidak perlu lagi bekerja sebagai op. Mata Arga membesar. Saya dipecat? Tanyanya panik. Dia langsung menggeleng. Bukan. Ia menatap Arga dengan penuh keyakinan. Saya ingin kamu menjadi asisten pribadi saya. Arga terpaku. Otaknya seperti berhenti bekerja. Saya, Bu. Saya hanya op. Saya tidak punya ijazah tinggi. Dia tersenyum lembut. Saya tidak butuh ijazah untuk melihat kejujuran dan keberanian. Air mata Arga akhirnya jatuh. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Dia menatap pemuda itu dengan hati yang penuh haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Pagi itu, Arga berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana pakaian yang dibelikan oleh perusahaan. Kemarin sore, rambutnya disisir rapi. Meski tangannya masih terasa sedikit gemetar, ia menatap bayangannya sendiri. Sulit dipercaya. Kemarin, ia masih menyapu lantai. Hari ini, ia akan masuk ke kantor sebagai asisten pribadi Secho. Arga menghela napas panjang. Ibu, doakan Arga ya, bisiknya. Di PT Mahardika Nusantara, suasana pagi berjalan seperti biasa. Namun bagi Arga, segalanya terasa berbeda. Langkahnya menyusuri lorong terasa berat, namun penuh harap. Beberapa karyawan menoleh heran melihat Arga berjalan menuju lantai atas. Bukan ke gudang atau pantry seperti biasanya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Itu kan op, kok naik ke lantai CO? Arga berusaha tidak memedulikannya. Lift terbuka. Ia melangkah keluar. Di depan pintu ruang CO, Arga berhenti sejenak, menarik napas, lalu mengetuk. Tok, 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 tok. Masuk? Terdengar suara dia. Arga membuka pintu. Dia berdiri sambil tersenyum. Selamat pagi, Arga. Selamat pagi, Bu. Jawab Arga sopan. Dia menunjuk meja kecil di samping meja kerjanya. Itu meja kamu mulai hari ini. Arga menatap meja itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih atas kepercayaan Ibu. Dia mengangguk. Saya berharap kamu tetap menjadi dirimu yang sekarang. Jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Saya janji. Bu, hari-hari berikutnya, Arga mulai belajar banyak hal. Mengatur jadwal, menyusun dokumen, mengikuti rapat. Ia memang sering gugup, sering salah. Namun dia tidak pernah merendahkannya. Ia membimbing Arga dengan sabar. Perlahan, Arga mulai percaya diri. Tak lama kemudian, kabar tentang pengkhianatan Randy dan keberanian Arga tersebar di kalangan manajemen atas. Banyak yang mulai menghormati Arga, bukan karena jabatannya, melainkan karena integritasnya. Suatu sore, Arga berdiri di dekat jendela lantai atas, menatap kota. Ia teringat dirinya yang dulu, pemuda sederhana dengan seragam op. Kini, takdir membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Dia berdiri di sampingnya. Kamu pantas berada di sini, kata dia pelan. Arga tersenyum. Saya hanya ingin menjadi orang yang berguna, Bu. Dia tersenyum balik. Dan di saat itu, keduanya tahu, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari perjalanan baru.